Assalamualaikum Ibu Anggi, selamat sore. Waalaikumsalam Ibu Rati. Gimana Ibu Rati kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana Ibu juga baik kah? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat, kondisinya baik. Oh iya Ibu, katanya kemarin Ibu ada menghubungi saya. Ibu katanya mau ada yang didiskusikan. Jadi hari ini saya mau menanyakan dengan Ibu Rati, apa sih yang mau Ibu ceritakan sama saya dan saya siap untuk mendengarkan Ibu. Iya nih Bu, ya saya mau cerita nih Bu ya. Saya ada masalah tentang pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira kalau saya boleh tahu masalah yang Ibu alami tentang pembelajaran di kelas itu, masalah yang seperti apa sih? Jadi gini ya Bu Anggi, kan mata pelajaran matematika kan dia kenanya hari Rabu Bu. Nah, paginya itu kan jam olahraga. Nah, jam matematikanya itu kena jam siang, Bu. Nah, ketika saya mengajarnya di siang hari, anak-anak itu cenderungnya mengantuk gitu, Bu ya, tidak kurang semangat, dia melamun gitu. Nah, sehingga ketika dia mengerjakan tugas gitu ya, hasil belajarnya ya malah rendah, Bu, di bawah KKM. Ya karena dia tadi tidak semangat tadi dia dalam belajar ya. Mungkin karena dia sudah paginya olahraga ya Bu ya, kemudian panas harinya, jadi tidak semangat lagi. Apalagi kan kalau matematika itu perlunya ngitung-ngitung kan. Itulah sih yang mikir Bu ya. Pada akhirnya ya gitulah jadinya Bu. Oke, jadi masalah yang sedang Ibu alami saat ini adalah, anak-anak murid Ibu di kelas kurang bersemangat dalam pembelajaran matematika, karena matematika di kelas Ibu dilaksanakan saat jam siang ya, Bu, ya? Iya Bu. Jadi, mmm, menurut Ibu nih, kalau saya boleh tahu, menurut penilaian Ibu, kira-kira penyebab anak-anak Ibu itu jadi kurang semangat atau, kesannya jenuh itu kira-kira kenapa ya, Bu? Kalau menurut saya sih mungkin karena faktor kelelahan ya, Bu, ya. Kan dia pagi itu kan sudah bergerak terus tuh kan, dia jam olahraga tuh kan dia bergerak terus gitu kan. Pada akhirnya kan dia kecapean nih, mananya panas mungkin ya, Bu. Nah, akhirnya dia nggak semangat lagi deh mengikuti pelajaran selanjutnya. Apalagi kan pelajaran selanjutnya matematika nih, buat mikir, Bu, ya, tambah pusing nih ya. Nah, itu jadinya nggak semangat lagi dia gitu loh, Bu. Menurut saya sih karena itu faktornya. Iya, faktor kelelahan ya, Bu, ya, karena udah lama nih dia, olahraga di lapangan, apalagi, sekarang ini kan suasana di cuaca di negara kita, di kota kita itu memang panas banget nih, saya juga merasakan, panas cuacanya, apalagi pagi, dari pagi aja udah panas banget nih. Iya, terus sekarang, menurut Ibu Ratih, Iya, Bu. kira-kira nih, maunya Ibu anak-anak itu di kelas bagaimana, Bu? Kalau menurut saya sih, saya pengennya anak-anak itu semangat ya, Bu, ya. Meskipun di jam apapun gitu ya, pagi, siang, sore, malam, anak-anak tetap semangat gitu kan. Yang namanya juga anak-anak kan memang harusnya semangat gitu ya, tapi kenyataannya kan dia malah ini, tidak semangat gitu. Nah, kalau saya sih maunya dia semangat gitu, Bu, dalam belajar apapun gitu. Iya, betul sekali. Jadi pengennya sebagai guru tuh anak-anak tetap semangat ya, Bu, ya, dalam belajar kapan pun, jam berapa pun, pengennya kita sebagai guru. Jadi ya kalau saya boleh tahu, yang saat ini, sekarang ini sudah yang Ibu lakukan untuk menambah kembali atau mengembalikan semangat anak-anak lagi itu apa aja kira-kira yang udah Ibu lakukan? Biasanya sih saya nyanyi gitu ya, Bu. Kemudian nyanyi bersama gitu ya, Bu. Kemudian ice breaking gitu ya. Nanti saya tampilkan video gitu kan, Bu, ya, ngikutin sama-sama dengan anak murid gitu ya. Goyang-goyang kayak gitu. Kayak gitu sih, Bu, biasanya kalau ini membuat anak kembali semangat yang saya sering lakukan gitu, Bu. Iya.
Terus, reaksi dan respon anak-anak Ibu di kelas saat Ibu ajak bernyanyi, Ibu ajakin ice breaking, reaksi mereka, dalam saat mengikuti pelajaran jam Ibu Ratih itu gimana, Bu? Ya anak-anak ya senang sih ya, semangat lagi dia, yang kan gurunya joget-joget, ya anak joget-joget juga, Bu, ya semangat juga pada akhirnya dia, seperti itu. Cuman sih ya, Bu, kalaunya saya melakukan ice breaking terus, ya pada akhirnya kemakan waktu belajar deh, Bu, ya. Yang harusnya, apa, kita bisa manage waktunya untuk mencapai tujuan belajar ini malah kemakan ice breaking, Bu, saking keasikannya gitu ya melakukan ice breaking gitu, Bu. Iya. Jadi dengan kegiatan ice breaking sebenarnya anak-anak juga memang, kembali bersemangat, cuman ya, eee, apa, Ibu bilang tadi memakan banyak waktu. Kalau saya boleh tahu, yang maksudnya memakan banyak waktu itu, eee, waktunya memang berapa lama sih, Bu? Jadi sampai bikin menyita waktu pembelajaran Ibu, kira-kira durasinya itu loh, Bu, kira-kira berapa berapa lama sih? Biasanya kan Bu, 5 sampai 7 menit gitu ya Bu ya, kira-kira aja nih. Tapi kalau saking asiknya ya malah malah 10 menitan bisa Bu itu ya, saking keasikannya ice breaking tuh anak-anak kan, "Mau lagi Bu, mau lagi," ulang lagi, ya akhirnya keasikan deh mereka. Ya ibunya ikut juga asik jadinya. Jadi saking Jadi asiknya ya, Bu, ya, asiknya jadi iya. gurunya pun juga terbawa-bawa suasana ya, Bu, ya, dalam Iya. kegiatan ice breaking sambil joget-joget mungkin sambil nyanyi-nyanyi. Iya. Nah terus, kalau misalnya kira-kira nih, ada nggak sih kalau ice breaking-nya yang lebih lebih minimal yang kira-kira Ibu bisa lakukan yang, bikin waktunya tidak tadi kan Ibu bilang memakan banyak waktu, misal ada yang durasinya 5, 7, bahkan sampai 10 menitan. Kira-kira ada nggak sih yang ice breaking-nya mungkin minimal seminimal mungkin yang tidak memakan banyak waktu pelajaran buat Ibu? Kalau menurut saya sih kayak kegiatan tepuk-tepuk gitu ya, Bu, ya, misalnya tepuk 1, oke, tepuk 2, apa gitu ya. Mungkin kayaknya tepuk-tepuk gitu ya, Bu, ya, yang lebih simpel gitu menurut saya. Terus, dengan mengajak anak-anak bertepuk tangan, bertepuk ice breaking-nya dalam bentuk tepuk-tepukan nih, kira-kira itu, bisa diterapkan nggak, Bu, di kelas Ibu? Bisa sih, Bu, ya. Kegiatan tepuk-tepukan itu bisa diterapkan di kelas, cuma kan kadang, anak-anak nih bisa kembali lagi dia gitu, Bu, kembali lagi dia ini, apa, ke suasananya yang di awal gitu ya. Jadi ya harus selalu ice breaking-nya harus selalu terus. Kita kan nggak bisa, Bu, kalau selalu terus-terusan ice breaking gitu. Kembali jenuh maksudnya, Bu, ya, tidak apa, maksudnya kembali ke Ya, pengaturan awal mungkin ya iya, maksudnya. iya, ya usainya kita ice breaking ya gitu lagi lah dia gitu. Jenuh lagi, lesu lagi, iya. Sekarang Duduk lagi. selain kegiatan ice breaking tadi, kira-kira menurut Ibu ada nggak sih lagi yang kegiatan yang bisa membuat anak-anak Ibu Ratih itu di kelas jadi bangkit lagi semangatnya, mungkin meningkat lagi belajarnya, kegiatan apalagi mungkin yang alternatif lain misalnya yang bisa Ibu Ratih lakukan di kelas? Menurut saya sih mungkin kayak kegiatan berkelompok ya, Bu, ya. Karena biasanya kalau aktivitas berkelompok itu ya buat anak tuh aktif, karena dia kan belajar sama dengan teman-temannya. Apalagi kalau misalnya saya siapkan media yang menarik, ya nah perhatiannya kan ke sana ya, Bu, ya. Nah, dia jadinya aktif tuh, apalagi disuruh kayak praktek gitu, bikin apa gitu. Nah, itu bisa membuat anak lebih semangat gitu, Bu, dalam belajarnya. Kegiatan, kelompok ya, Bu, ya? Mhm. Kegiatan kelompok. Iya, kemudian apa saja sih yang harus Ibu siapkan dalam kegiatan diskusi kelompok anak-anak Ibu di kelas? Oh, oke. Saya biasanya, Bu, siapkan medianya gitu ya, Bu, ya, medianya. Kemudian saya siapkan terutama sih perangkat dulu ya, Bu, ya. Saya siapkan dulu perencanaan, gimana nih kira-kira pembelajaran yang membuat anak itu jadi lebih aktif. Nah, kemudian bikin media yang menarik. Kemudian bisa juga saya siapkan ini, rewards gitu, Bu, berupa bintang gitu ya, bintang prestasi. Jadi mungkin
mereka yang duluan atau mereka yang paling baik bisa dikasih itu bintang prestasinya gitu, Bu. Nah, walaupun semua anak itu nanti kan dia memiliki kreativitas masing-masing. Nah, nanti bisalah nanti dikasih bintang-bintang hasil dari kreativitasnya itu loh gitu, Bu. Luar biasa nih Ibu. Artinya Ibu menyiapkan yang paling menarik nih buat saya adalah reward. Ibu memberikan reward berupa bintang prestasi buat anak-anak. Jadi anak-anak lebih semangat gitu ya. Jadi dengan menyiapkan perangkat pembelajaran, video pembelajaran tadi. Menurut Ibu Ratih nih, alternatif yang seperti itu bisa Ibu terapkan ke anak-anak Ibu di kelas dalam pembelajaran matematika. Kira-kira kalau saya boleh tahu, kenapa sih Ibu jadi memilih alternatif seperti itu? Kalau menurut saya sih bisa ya, Bu, ya. Karena kan tadi alternatif tadi bisa membuat anak jadi dia lebih semangat gitu kan, Bu. Karena kan di awal kan karena anak-anak ini masalahnya dia tidak semangat ya, Bu. Dengan adanya kegiatan itu kan anak-anak jadi tambah semangat gitu. Baik, kira-kira rencana Ibu untuk ke depannya nih setelah Ibu menemukan alternatif yang seperti itu, kira-kira yang harus Ibu siapkan apa aja? Tentunya saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya, Bu, ya. Yang tentunya di dalamnya sudah ada kegiatan berkelompok yang menyenangkan. Lalu saya buat media pembelajaran yang menarik, kemudian ice breaking-nya juga gitu. Nah, bisa disisipkan ice breaking, tapi ya mungkin ice breaking-nya yang tidak lama, tapi bisa buat anak kembali fokus dia dalam belajarnya. Menurut saya sih seperti itu, Bu. Itu yang akan saya siapkan ke depannya. Iya, luar biasa. Kira-kira menurut Ibu Ratih kapan Ibu mau menerapkan ke anak-anak Ibu? Segera ya, Bu, ya. Karena pelajarannya ini hari Rabu, jadi nanti mulai Rabu depan akan saya langsung terapkan, Bu, di kelas. Oke, luar biasa. Jadi minggu depan nih Bu udah mulai menerapkan pembelajaran diskusi kelompok untuk anak-anak Ibu di kelas. Baik Ibu, sekarang kalau saya boleh tahu gimana nih perasaan Ibu Ratih setelah Ibu sudah menemukan solusinya, udah menemukan titik terang dari masalah yang Ibu alami di kelas Ibu, maksudnya perasaan Ibu, apakah masalahnya menurut Ibu udah terselesaikan dengan baik seperti itu? Alhamdulillah, Bu, ya. Awalnya kan saya tadi bingung, Bu, ya. Mau ngapain gini ya? Anak-anaknya udah boring gitu ya, siang-siang. Kadang-kadang kan kita, ah apa sih yang harus saya lakukan gitu kan. Kadang-kadang, oh setelah melakukan diskusi nih ya, ngobrol sama Ibu Anggi, ya alhamdulillah ya saya dapat tadi beberapa alternatif ya, yang akan nanti saya terapkan di kelas. Oh ternyata, oh dengan begitu saya bisa nih membuat anak lebih semangat lagi dalam belajarnya gitu, Bu, ya. Nah, kemudian saya juga sudah merasa lega ya, Bu, ya. Nah, kegalauan saya sudah hilang gitu. Ya sudah ada titik terang lah, Bu, gitu ya. Nah, jadi sudah bisa, merencanakan nih mau ngapain nanti saat, kegiatan pembelajaran matematika untuk yang Rabu yang mendatang, gitu, Bu. Oke, luar biasa ya Bu ya, alhamdulillah menurut saya, artinya kegalauan Ibu, gundah gulana Ibu sudah teratasi dari yang, solusinya yang memang sudah Ibu temukan sendiri, seperti itu. Oke deh Ibu, saya tunggu nih kabar selanjutnya dari Ibu Ratih setelah Ibu menerapkannya, apa yang sudah Ibu dapatkan hari ini. Semoga Ibu selalu semangat untuk mengajar dan terus berinovatif dalam meningkatkan pembelajaran di kelas. Terima kasih banyak Ibu sudah mau berbagi cerita sama saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga ada kesempatan untuk kita bertemu kembali. Terima kasih banyak Ibu Ratih. Sama-sama Bu Anggi, saya juga berterima kasih ya karena Ibu Anggi sudah menemani saya gitu untuk menemukan ya solusi dari permasalahan saya gitu kan. Saya sudah menemukan titik terangnya juga dan terima kasih banyak pokoknya Bu. Saya akan segera terapkan. Semoga Ibu juga selalu sehat ya Bu ya, selalu sukses karena sudah membantu saya. Oke, sampai jumpa lagi kita Bu ya di pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anggi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Ratih.